Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadilla dengan NIM E051231083. Dalam video ini saya akan membahas salah satu fenomena sosial terbaru yang terjadi di Indonesia, yaitu protes mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap. Kasus ini tidak hanya mencerminkan dinamika hubungan antar rakyat dan pemerintah, tetapi juga dapat dikaji melalui sudut pandang teori persepsi sosial dalam psikologi pemerintahan. Mari kita simak bersama-sama bagaimana persepsi, emosi, dan tindakan kolektif mahasiswa terbentuk sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah yang kontroversial. Tolong Pak Sigit, tindak Kapolda Jambi. Pada awal tahun 2025, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melakukan pemotongan drastis terhadap anggaran pendidikan tinggi sekitar 39% dari total anggaran. Alokasi dana yang dipotong ini digunakan untuk membiayai program unggulan pemerintah, yaitu makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah, dengan total biaya sekitar 460 triliun atau sekitar USD 28 miliar. Meski tujuan program tersebut dinilai mulia, dampaknya terhadap sektor pendidikan tinggi menuai kecaman. Mahasiswa dan sivitas akademika dari berbagai universitas seluruh Indonesia pun turun ke jalan dalam gelombang protes yang dikenal dengan nama Indonesia Gelap. Tujuan aksi Indonesia Gelap ada terbagi tiga. Yang pertama itu menolak pemotongan anggaran pendidikan tinggi, yang kedua menuntut transparansi dan proporsionalitas dalam alokasi APBN, dan yang terakhir yaitu menyuarakan keprihatinan terhadap masa depan pendidikan dan riset di Indonesia. Adapun bentuk aksi yang terdapat dalam 4 golongan. Yang pertama ada mahasiswa mengenakan pakaian hitam sebagai simbol kegelapan dunia pendidikan. Yang kedua, ada aksi unjuk rasa dilakukan di kampus, gedung DPR, dan ruang publik. Yang ketiga, penyebaran tagar di media sosial seperti Indonesia Gelap, darurat pendidikan, dan tolak pemotongan anggaran. Dan yang terakhir adalah pidato dan orasi di berbagai kampus menyuarakan pentingnya kualitas pendidikan tinggi sebagai fondasi kemajuan bangsa. Adapun kritik terhadap pemerintah yang terdapat ada 3, yaitu pertama, minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, ketimpangan kebijakan di mana anggaran besar untuk program populis malah mengorbankan sektor fundamental seperti riset, beasiswa, dan infrastruktur kampus. Yang terakhir, potensi jangka panjang pemotongan anggaran pendidikan dikhawatirkan akan memperburuk kualitas SDM di Indonesia di masa depan. Adapun hubungan dengan teori persepsi sosial. Teori persepsi sosial menjelaskan bagaimana individu membentuk pandangan dan sikap terhadap orang lain dan kebijakan sosial berdasarkan 3 komponen. Yang pertama, komponen kognitif atau pemikiran atau penilaian. Di sini tergolong ada 2. Yang pertama, mahasiswa menyadari bahwa kebijakan ini akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan tinggi dan akses terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, persepsi terbentuk bahwa pemerintah lebih mementingkan pencitraan politik dibanding pembangunan jangka panjang. Yang kedua, komponen afektif, emosi atau perasaan. Munculnya rasa kecewa, marah, dan cemas di kalangan mahasiswa dan dosen. Dan solidaritas emosional antar universitas membentuk gelombang aksi yang masif. Yang ketiga, komponen konatif atau tindakan. Aksi unjuk rasa, kampanye sosial, petisi online, serta surat terbuka dari akademisi. Dan mahasiswa berani menyampaikan kritik secara terbuka di ruang publik dan media sosial. Adapun kesimpulan yang dapat kita ketahui, yaitu kasus Indonesia Gelap menjadi contoh nyata bagaimana persepsi sosial terhadap kebijakan pemerintah bisa memicu gerakan sosial besar. Mahasiswa tidak hanya bereaksi secara emosional, tetapi juga secara rasional dan kolektif, menunjukkan pentingnya kebijakan publik yang adil, partisipatif, dan berpihak pada masa depan pendidikan bangsa. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.